Ya, silakan boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah yang kedua Apa? Host? alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Hari ini kita bisa presentasi kedua untuk Pak ya, Rinda. sudah Di bisa sini saya direkod ya. Hestria Priatiningsih sebagai host dan dibantu oleh Bapak Enceng Sukarlan sebagai moderator. Sudah hadir Ibu Nina Dewi dan Ibu Suci. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas, ya Pak Rida, akan membahas tentang mix introduction. Nah, seperti apa mix introduction itu? Nah, mangga Pak Rida, saya Maaf persilahkan dulu nih. dibantu oleh Bapak Maaf Bu, Enceng Sukarlan. recordnya nggak aktif Sudah ada di saya Bapak rekornya juga. Oh iya. Saya sudah rekor juga. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hesti Waalaikumsalam. yang selalu semangat nih. Bapak lihat dari kemarin sore dan sudah mempersiapkan lagi untuk tampil hari ini. Mudah-mudahan untuk pertemuan pagi kita diberi kelancaran ya. Karena tujuan kita baik yaitu ya menuntut ilmu ya. Dalam kesempatan kami akan menyampaikan sebuah materi yaitu tentang kecanggihan teknologi ya. Kecanggihan teknologi yaitu penggabungan dunia nyata dan dunia virtual sehingga nanti akan menciptakan dunia baru. Itu akan disampaikan oleh orang pakarnya. Di sini Bapak Farida. Saya bacakan dulu sedikit biodata penulisnya. Ini nama lengkap Rida Mulyadi, sarjana pendidikan. Terus alamat kantor SMK 4 Bandung, Jalan Keliningan. Keahliannya multimedia. Jadi beliau ini tidak salah akan menyampaikan materi tentang introduction mixed reality yang sesuai dengan bidangnya. Terus riwayat pekerjaannya di sini tertulis sekarang sebagai guru SMK Negeri 4 Bandung, terus praktisi multimedia di Najmi Studio. Kemudian riwayat pendidikan tingginya, beliau lulusan S1 Kurikulum Teknologi Pendidikan UPI, lulus tahun 2006. Kemudian melanjutkan Akta 4 IKIP Malang ya, tahun 2006. Di sini selain riwayat pendidikan dan identitas, beliau juga nih seorang penulis ternyata ya. Di sini salah di antaranya yang pernah dia tulis yaitu mengenai animasi dan desain grafis. Dua-duanya ini keluaran dari Yudhistira. Terus untuk tempat tinggal beliau sekarang ada di Kampung Tagog, daerah Cimekar, Kecamatan Ciling, Kabupaten Bandung. Kemudian di sini lahir, ini jangan salah lagi ya, lahir ini 20 Mei 1982 ya. Nah itu, Ya, Pak. terus pendidikannya SD Cinunuk, terus melanjutkan SMA-nya ke SMA Negeri 12 Bandung. Nah itu sedikit tentang biodata presenter karena kalau dibacakan akan memakan waktu yang lebih panjang. Iya, Saya Pak. efektifkan saja. Silakan Bapak Rida untuk menyampaikan materi untuk pagi hari ini. Oke, terima kasih Pak Enceng, Bu Hestri yang telah memberikan pengantar bagi saya untuk menyampaikan materi tentang uh, Introduction to Mixed Reality. Ya, uh, terima kasih pada peserta yang sudah hadir, Bu Nina Dewi dan Bu Suci sambil apa tadi moyan istilahnya. Sambil moyan. Udah masuk lagi, panas. Panas ya, Bu. Udah cukup, Bu, jangan Udah tidak. lama-lama. Jangan lama-lama. Nanti glowingnya Som. hilang, Bu. Nanti glowingnya hilang, Bu. Oke. Eh, sebelum ke presentasi, mixed reality ini saya kenal di
ketika menjadi pengampu. Oke, maaf. Iya, Bu Hestri, kenapa? Oke. Iya, tadi sempat lost sebentar. Oh iya. Kita masuk lagi. Oke, dilanjut ya, dilanjut. Oke, Sempat mixtuality. hilang sebentar tadi ininya room. Ayah, mangga dilanjut Pak Rida. Iya. Saya mengenal dunia tersebut ketika menjadi pengampu pembelajaran mixtuality secara daring. Nah, kemudian dikembangkan untuk melanjutkan materi pembelajarannya atau bahan ajarnya berbentuk modul gitu. Jadi nanti jika ada yang ingin tertarik dengan dunia mixtuality bisa belajar melalui modul tersebut. Oke, saya akan share presentasinya. Oke, sudah terlihat ya? Oke. Iya, ada. Ya. Oke, introduction to mixtuality. Ya, seperti lihat dalam gambar, ini sebetulnya presentasi ketika digunakan untuk pengampu. Ya, sekolah saya sebagai pengampu dan saya sebagai pengampu. Oke, sebelum ke teorinya, saya ingin memperlihatkan visualnya terlebih dahulu. Apa sih sebetulnya, seperti apa itu mixed reality gitu ya. Karena kalau hanya dengan kata-kata kan hanya bayangan saja begitu. Tapi kalau melihat visual mungkin bisa langsung dipahami begitu. Oke, saya yang ini dulu. Kita play. Penny walks in on location. She has to set up the space for a product unveil for a group of clients. Enter Microsoft HoloLens, the world's first untethered holographic computer. The device maps the room in order to construct a digital map of the space, allowing Penny to fill the room with holograms. What you see here is next-generation hand tracking. Penny moves the holograms throughout the room in real time and space. The boxes react using physics-based simulations, just like they would in the real physical world. Sorry, Penny. This may be a bad time, but the client is on an earlier flight. We're so not ready. Should we start to panic? Not yet. Just bring the team in, please. Windows brings spatial sound, articulated hand tracking, and Samir's own hands into VR. I can see you're hard at work, Samir, but Penny needs your help. Yeah, sure thing. Just let me check out this bunker real quick. Samir, the client is on... As per usual, your sense of timing is just awesome. Kai-san, Pennyが呼んでいますけど。今すぐ行くって伝えて。Kai joins the conversation as a hologram. Samir also appears as a 3D avatar, which he scanned himself using his phone. Cute. I try. So, how's it coming? It's not. This is the flagship store. It's gotta be unforgettable. Yeah, not exactly blowing my hair back. Yeah, the space is driving me nuts. All right, how about a change of scenery? Welcome to Think Club. Imagine the web of the future, where you can draw inspiration from the cloud in 3 dimensions and all around you. Some inspiration, please. Namaste. These bots help them interface with businesses. This one helps them find amazing 3D assets. Inspiration comes from the most unfamiliar places. I made you are now made. Kai uses a pen and Samir uses a specialized controller in order for them both to manipulate and design the 3D creation. The team forgets that they are not together physically as they continue collaborating on the design.
Penny picks up the eyedropper to grab a color from the physical ceiling in order to make things feel more anchored. Through the conversational bot, we see a real-time translation of what Penny's client is saying. Impressive. That went well. Oke. Ya, itu video yang pertama ya, Envisioning the Future with Windows Mixed Reality. Oke. Untuk video kedua kita lihat sekilas tampilannya saja ya, tidak perlu video dengan audionya yang sebelumnya. Kita play saja. Today, I get to show you something very special. It's something we've been looking forward to for many years. When we set out to build HoloLens 2, we wanted to create a device. Now, not only does the HoloLens 2 recognize me, it also... Kita skip saja karena ini durasinya 10 menit. Ya. The device is they reach out their hands and try and touch the holograms. And now, you can. Look at the way that the hologram's responding to my hand, almost inviting me to touch it. And in fact, I can just grab this corner to resize it. Or I can rotate it. Or move it. That's right. We are touching holograms. This is an app I've got called Spatial. Let me just put it right there. I've got another app here called Vuforia View. Now, it's a little big, so let me just use 2 hands here to make it smaller, and then rotate it so you can see. There we go. And then let me put it down here in your Spatial, maybe make it a bit smaller. Yeah, that's nice. All right, now let's switch gears and talk about a different kind of application. I've got a browser over there, but it's kind of far away, and I don't really want to walk over there. So let me just... The interesting thing that we found about buttons was that the size of the buttons actually impacted the way that people interacted with them. So for example, for the smaller one, most people would use 1 or maybe 2 fingers, but for the... itu. This includes the way that we're... Jadi di gambar barusan terlihat ya, yang ini mana yang tadi ya? Yang ini jadi dengan menggunakan alat namanya HoloLens ya, HoloLens kita bisa menyentuh hologram ya, hologram seperti memperbesar, memperkecil, memutar, pokoknya memanipulasi objek hologram tersebut gitu. Nah, kalau ini tampilan jadi kan menggunakan komputer memunculkan window-nya itu mengikuti gitu si pengguna yang menggunakan HoloLens ya, alat HoloLens tersebut. Oke. Nah, bukan hanya memanipulasi, di sini terlihat ada hologram piano. Nah, hologram piano itu juga berfungsi gitu, tidak hanya dimanipulasi secara transform saja, tetapi berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu piano atau organigram ya. Ya itulah. Oke. Nah, kemudian ini implementasinya terhadap game ya, game edukasi di sini. Nah, dia di sini kolaborasi dengan orang yang jauh ya. Di sini ada hologram orang ya. Nah, dia kolaborasi dengan orang jauh untuk menggunakan aplikasi game tersebut ya. Oke, itu mungkinlah sekilas untuk penggunaan HoloLens. Ya, jadi kalau melihat kesimpulan dari video tersebut, jadi ada sebuah alat dari Microsoft ya, namanya HoloLens. HoloLens sekarang itu udah ada HoloLens 2.
Nah, itu kita bisa menggunakan alat tersebut, lalu dengan menggunakan alat tersebut bisa menampilkan hologram di dunia nyata, gitu ya, di dunia nyata. Menampilkan dan melihat hologram di dunia nyata, dan hologram tersebut itu bisa kita sentuh, gitu ya, kita manipulasi, kita transform, ataupun kita fungsikan sebagaimana fungsinya, begitu ya, sesuai dengan aplikasi hologram tersebut, begitu. Seperti tadi contohnya ada AR, ada piano gitu ya, ada tombol kita bisa sentuh gitu dan berfungsi. Oke, nah sebetulnya apa sih mixed reality itu? Nah, kalau secara teorinya itu mixed reality adalah penggabungan dari dunia nyata dan dunia virtual untuk menciptakan suatu lingkungan baru di mana objek dapat eksis dan berinteraksi secara fisik dan digital pada waktu yang bersamaan. Ya, jadi tadi contohnya yang di gudang itu ya, gudangnya kan sebetulnya kosong, tidak ada objek apapun begitu. Tetapi dimunculkan secara digital. Walaupun digital, kalau kalau biasanya hanya tampil pada layar saja, ini bisa tampak di dunia nyata gitu, muncul di dunia nyata dan bisa dimanipulasi, dipindah-pindahkan gitu ya, diatur warnanya dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan sederhananya kita bisa mencoba melayout dulu sebelum melayout beneran begitu. Misalkan kita ada rumah kosong atau ruangan kosong, wah ini enaknya gimana ya nge-layoutnya. Nah, jadi sebelum kita memindahkan barang-barang yang benerannya yang berat-berat itu, kita layout dulu secara digital begitu, secara real time, digeser-geser ke sana kemari sampai dengan layoutnya nyaman gitu, baru aja dipindahkan secara real time gitu. Mixed reality melalui beberapa penelitian diketahui dapat diterapkan dalam industri seni dan hiburan, bisnis, dan dunia pendidikan. Oke. Nah, ini beberapa penerapan mixed reality ya di sekarang ya dunia. Oke, IPCM Interactive Product Content Management, perubahan dari katalog statis ke replika produk 3 dimensi yang interaktif. Salah satunya adalah produk mobil ya, produk mobil yang saya sudah lihat itu produk mobil. Jadi ada mobil, lalu si mobil tersebut oleh penjualnya simulasikan, oh ini mau modifikasinya seperti apa, itu bisa langsung interaktif di situ begitu. Kemudian ada simulation based learning, perubahan dari pembelajaran e-learning langsung ke S-learning, yaitu pembelajaran dengan simulasi ya, simulasi atau PR interaktif dan experience learning, pembelajaran berdasarkan pengalaman. Jadi dengan simulation, misalkan kita ingin belajar menjadi pilot misalkan begitu ya. Nah, itu dibuat aplikasinya, dibuat model pesawatnya, lalu kita menggunakan alat tersebut, duduk di situ sebagai pilot dan bisa memegang peralatan atau memfungsikan peralatan yang ada di kokpit tersebut begitu. Nah, itu simulation based training. Kemudian ada military training, situasi perang disimulasikan dan ditampilkan dengan rumit dengan berbagai skenario perang untuk pelatihan para prajurit. Nah, ini jadi dibuat situasi perangnya seperti apa, penggunanya membawa senjata, lalu dia menembak ataupun membuat strategi perang untuk ya agar terbiasa dengan situasi perang sebenarnya, karena bukan hanya visual saja, tentu saja juga dengan audionya begitu. Terus ada juga remote working yang tadi ya, kolaborasi. Jadi yang melakukan mixed reality itu tidak hanya satu orang, bisa dengan remote working ya, kerja tim. Jadi berinteraksi dengan orang yang jauh, tapi juga orang tersebut hologramnya muncul di
situ dan berkumpul begitu ya, berkerumun gitu. Kemudian ada functional mockup, membuat mockup yang mengkombinasikan mockup unsur fisik dan digital. Nah, mockup ini kan berarti kita ada dummy-nya gitulah, dummy dari model atau produk yang akan dibuat. Jadi sebelum dibuat mesin aslinya, kita buat dulu mesin dummy-nya, mock-up-nya dalam bentuk 3 dimensi dan dicoba difungsikan dan sebagainya. Oke, lalu consciousness mengirimkan kesadaran manusia ke dalam digital yang disebut Peerternity. Nah, kalau ini hubungannya dengan kesadaran manusia, jadi dengan merubah secara virtual suasana virtual di situ itu akan memanipulasi kesadaran manusia. Ya misalkan contohnya ditampilkan tanah suci misalkan, kan itu secara religi mungkin bisa ada kedekatan atau gimana, itu kan bisa menampilkan secara manipulasi kesadaran manusia. Oke, terus di medical mengkombinasikan smart glasses dengan proses pengoperasian. Nah, ini jadi kalau di dunia medikal kan ada simulasi pengoperasian begitu, ada simulasi operasi dan itu bentuknya digital karena kalau misalkan menggunakan tubuh manusia asli kan agak rentan gitu ya, jadi menggunakan objek virtual begitu, objek digital. Oke, nah ini ini iklan dari Microsoft HoloLens. Jadi ini lebih ke memperkenalkan alatnya, ya. Nah, jadi alat ini diproduksi oleh Microsoft, ya, Microsoft. Yang pertama itu HoloLens 1 itu diproduksi tahun 2015. Kemudian yang sekarang itu HoloLens 2, ya. Diproduksi tahun 2019 kemarin. Nah, untuk harganya sendiri itu ya memang fantastis gitu ya. Satu device-nya, satu headset ini seharga 50 jutaan gitu. 50 jutaan. Gitu. Kalau di dolar itu sekitar 4.000 dolar gitu. Ya. 44.000 dolaran ya gitu. Nah, ini yang medical virtual tadi ya, seperti ini. Oke, nah ini di panggung hiburan gitu kan, ini untuk layout scene teater misalkan seperti apa. Nah, itu HoloLens 2 ya dari Microsoft. Nah, sebetulnya untuk di Indonesia sendiri itu tidak dilakukan penjualan, tetapi jadi dikirim pun tidak ada gitu ya, pengiriman ke Indonesia. Jadi belinya harus langsung bisa ke Amerika atau ke Singapura gitu, ke Singapura. Ada pengiriman ke Singapura, dari Singapura baru ke Indonesia. Nah, sebetulnya sekolah kami juga ya, SMK 4 itu tidak memiliki HoloLens tersebut, tetapi kami pernah menggunakan HoloLens itu di ITB ya, bekerja sama dengan PPTIK ITB, Pak Agus Kuncoro dengan Pak Fitra, kami mencoba mengembangkan aplikasi untuk HoloLens tersebut begitu, bersama siswa-siswa SMK. Oke. Nah, ini ada tambahan ya, karena ini berhubungan dengan dunia virtual begitu ya. Apalagi sekarang kita hanya di rumah saja begitu ya, nggak bisa keluar ya. Apalagi sebentar lagi Bandung ini PSBB ya. PSBB hari Rabu kalau tidak salah akan dilakukan PSBB. Jadi akan
intensitas keluarnya akan lebih sedikit lagi begitu ya, karena pasti ada razia mungkin ya, ada pos pengamanan lah begitu. Nah, ada tambahan dari saya, ini kalau yang ini kan memang harganya mahal, penggunaannya juga mungkin aplikasinya juga belum terlalu bisa digunakan lah untuk di Indonesia begitu ya. Bahkan penjualan alatnya pun tidak ada pengiriman ke Indonesia. Nah, tapi saya melakukan pengenalan saja bagi Bapak Ibu bahwa kita di dunia ini sudah seperti ini loh gitu ya. Sudah ada dunia mixed reality yang mungkin nanti akan lebih pesat lagi. Mungkin akan seperti Iron Man mungkin gitu ya. Kan kalau Iron Man tanpa menggunakan headset gitu ya, di film tersebut bisa memanipulasi objek-objek secara digital, bahkan langsung diproduksi begitu. Nah, udah mendekati ke sana begitu ya. Nah, tapi yang bisa kita aplikasikan itu virtual reality, itu berhubungan irisan dengan mixed reality. Jadi ada augmented reality, ada virtual reality, dan ada mixed reality begitu. Nah, kalau virtual reality itu lebih murah lah ya, lebih bisa diaplikasikan, apalagi di zaman di rumah aja sekarang. Tetapi kita pengen keluar gitu, ingin melihat dunia bukan sekitar kita, yang jauh pun bisa kita raih gitu menggunakan virtual reality tersebut. Oke, kita lihat contohnya. Ini saya lihat yang peserta virtual dulu ya. Oke, ini tanpa audionya. Oh, ini yang tadi, maaf. Nah, ini virtual reality di buatan Indonesia ya, aplikasinya. Nah, untuk menggunakan virtual reality ini, kita bisa menggunakan handphone sebetulnya ya, bisa menggunakan handphone. Asal memang handphonenya sudah mendukung untuk virtual reality. Nah, ini salah satu aplikasi Taman Wisata Candi Cetok gitu ya, dari Indonesia. Nah, jadi menggunakan handphone tersebut dan alat virtual reality gitu ya, namanya Google Cardboard kalau yang dari Google gitu ya. Nah, itu kita bisa berjalan-jalan keluar secara virtual begitu, melihat Candi Cetok ini misalkan ya. Nah, ini Candi Cetok. Nah, tapi jalan-jalannya kita nggak jalan kaki sendiri gitu. Ini menggunakan controller ya, menggunakan controller. Oke, kemudian selain ini, kalau itu kan yang lokal, kita lihat yang yang ini aja. Kita lihat yang mancanegara ya. Nah, kalau tampak di sini mungkin tampaknya seperti video biasa, tetapi kalau diaktifkan virtual reality-nya, dia nanti akan tampak seperti tadi, Candi Cetok tadi. Jadi kita bisa melihat video secara 360 derajat gitu. Ya. Kalau alatnya terkoneksi, ini akan langsung videonya berubah menjadi video 360. Gitu ya. Kemudian, nah, selain sebagai wisata virtual,
ya. Sebagai wisata virtual ini bisa juga sebagai edukasi, ya, edukasi. Kalau tadi kan kita melihat objek-objek wisata. Nah, kalau sekarang kita melihat apa aplikasi yang edukasi begitu secara virtual reality. Nah, misalkan ini iklan. Nah, ini ya. Judulnya adalah Explore the Solar System 360 derajat Interactive Tool ya. Nah, gambar-gambar ini ketika kita menggunakan virtual reality ya, alat tersebut itu akan tampak secara 360 derajat. Jadi kalau kita misalkan berkeliling itu akan tampak 360 derajat dan terasa feel-nya lah ya, ada feel bahwa oh kita serasa ada di dunia tersebut begitu, di sana, berasa di sana begitu ya. Oke, ini Explore the Solar, kemudian ada juga ini kita coba satu lagi ya. Nah, ini judulnya What Happens Inside Your Body. Nah, bahkan tadi kan itu kan dunia yang tidak bisa kita raih ya, sebetulnya sulit lah. Tetapi menggunakan virtual reality, kita bisa pergi ke sana secara virtual, gitu ya. Tadi kan solar system, kita nggak susah lah untuk berangkat ke sana, gitu ya. Mahal gitu kan. Tapi dengan menggunakan virtual reality, kita bisa dengan mudah dan murah untuk mencoba ke sana. Ya. Nah, kalau ini What Happen Inside Your Body. Nah, ini di mana sih? Ini kalau kita melihat itu seperti detak jantung. Oh, ini di dalam tubuh ya, ada detak jantungnya. Kemudian ini di jaringan alveoli ya. Nah, ini di saluran darah gitu ya. Nah, kalau ini tampak virtual ini akan lebih seru sebetulnya begitu ya. Oke. Nah, begitu materi dari saya tentang mixed reality dan juga tambahannya mengenai virtual reality yang bisa kita manfaatkan, gunakan selama di rumah. Itu selama di rumah kita tidak harus selalu hanya melihat hanya melihat ya sekeliling rumah kita saja, tetapi atau di layar saja ya, di layar monitor laptop ataupun komputer, tetapi juga kita bisa berkunjung, berwisata ke tempat-tempat lain menggunakan virtual reality ya. Berwisata juga belajar ya, edukasi virtual tadi seperti solar system, terus ke dalam tubuh kita, malah kita bisa bermain ke dalam tubuh gitu ya, seperti apa sih di dalam tubuh tersebut, begitu. Oke, ya begitu materi dari saya, Pak Anceng, saya persilakan kembali ke Pak Anceng. Ya. Ya, terima kasih atas paparan materinya ya. Ini mungkin saya juga nih agak bingung gitu ya, bengong apa gitu ya intinya. Yang jadi materinya tadi kan intinya mungkin memvisualisasikan ya hal yang baru dari penggabungan dunia nyata dan dunia maya, sehingga tadi kita meskipun ada di rumah gitu tidak merasa terkungkung gitu. Ya. Seperti kalau dalam bahasa Sunda itu kurung batoken. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada ya. Betul, mungkin ini sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan, nih saya mau bertanya dulu itu nanti mungkin untuk seperti ini apa yang harus dimiliki nih aplikasinya Pak? Silakan sambil menunggu dari pertanyaan rekan-rekan boleh silakan bertanya. Oke, kalau untuk yang dibutuhkan saja. Oke, kalau untuk mengembangkan aplikasinya itu
yang paling yang paling dikenal itu menggunakan Unity, Pak. Menggunakan Unity. Oh. Ya, itu ada penggabungan antara pembuatan objek 3 dimensi dengan pemrograman. Jadi ya agak rumit lah gitu ya pembuatannya. Tapi kalau di sini sih sebetulnya saya intinya mengenalkan gitu ya, mengenalkan kepada Bapak Ibu bahwa ada dunia virtual loh di sekitar kita gitu ya. Jadi selain jadi selain dunia maya chatting gitu ya, terus video call gitu, tapi ada juga dunia virtual yang bisa kita gunakan yang mungkin kalau bayangannya hanya game saja, tetapi bukan hanya game saja. Kita bisa gunakan media-media tersebut sebagai menambah wawasan dan juga edukasi, gitu Pak. Iya, makasih. Ini ada pertanyaan dari Bu Suci ya. Ya. Pertanyaannya gini Pak Rida, bisakah kita yang nol pengetahuan tentang itu membuat virtual wisata? Oke. Bisakah kita yang nol pengetahuan tentang itu membuat wisata? Oke. Kalau ada niat pasti ada jalan. Begitu kan? Itu kan intinya itu satu. Ada niat, ada jalan. Bahkan yang dari nol pun. Nah, tentu saja banyak peran dalam membuat aplikasi tersebut. Jadi ada konseptornya, tentu saja ada konsep gitu ya. Ada yang memang bagian modelernya membuat model-model 3 dimensinya ataupun yang mengambil gambar videonya. Terus ada juga yang pemrogramannya. Oke, nah itu kalau aplikasi yang istilahnya continue berkelanjutan. Tetapi bisa juga kalau berhubungan dengan YouTube gitu ya. Tadi yang virtual wisata itu sebetulnya kita bisa menggunakan video sendiri. Tinggal ya kita ngambil video dulu. Oh iya, tadi saya lupa ya, mohon maaf. Untuk untuk menggunakan handphone ya, handphone ini ke virtual reality itu menggunakan headset seperti ini ya, seperti ini. Nih, ini saya beli di Tokopedia, ini harganya 50.000 begitu. Nanti bisa via YouTube gitu ya, cari di YouTube kata kuncinya 360 video misalkan. Oke. Nanti si 360 video, 360 video ya. Nah, nanti si handphone ini dimasukkan ke sini, begitu, lalu nanti dimasukkan ke sini, sep. Nah, nanti kita lihat begini, begitu. Ya. Nah, nanti jadi kita akan masuk, kalau sudah begini, kita akan masuk ke dunia virtual, begitu. Nah, yang paling mudahnya yaitu video 360 tersebut, video 360. Nah, untuk membuat video 360, Bapak Ibu itu tinggal cari aja di ini ya. Bentar, saya ini dulu. Oke. What time? No. Oke. Ini saya sharing tampilan lagi ya, layar lagi ya. Oke. Nah, salah satunya untuk pada Bu Suci ya, Bu Suci, salah satunya untuk membuat video 360 ini kita bisa menggunakan Filmora ya, ini Wondershare, Filmora.
make high quality VR video quickly. Jadi video yang Ibu ambil secara menggunakan handphone juga nggak masalah. Yang penting kalau resolusinya sebesar mungkin gitu ya. Jadi kalau misalkan di handphone Ibu 1280, oh ternyata bisa 1920 pikselnya, atau bahkan bisa 4K gitu ya videonya, ya ambil 4K gitu ya, jadi lebih besar lebih baik. Nah, gunakan ini contohnya, salah satunya adalah Wondershare Filmora. Nah, jadi video biasa tersebut ya tampak 2 dimensi itu dirubah menjadi video 360 gitu ya. Nah, bisa menggunakan Wondershare, nah ya, atau menggunakan PubTube video converter, ya, video solo video converter. Kata kuncinya ini aja, kata kuncinya ini, convert video to 360 VR, ya, atau convert normal video to 360 VR. Kata kuncinya ini. Silakan Bapak Ibu telusuri bagaimana caranya membuat video biasa menjadi video 360. Nah, kemudian jangan lupa menggunakan cardboard ini ya, yang seperti ini yang paling murah lah ya, tapi memang kalau dari segi kenyamanan agak kurang. Jadi kalau mau nyaman ya ada harga ada rupa lah, begitu ya. Oke, mungkin itu bisa menjawab ke Bu Suci. Gitu, Pak. Ini ada ini yang dari tadi, maaf Nina mungkin udah pegel ya, angkat tangan. Silakan. Iya. Maaf nunggu giliran. Silakan Bu. Silakan. Nina, maaf. Silakan Bu. Ya, makasih banyak sama Farida ya yang sudah menjelaskan begitu jelas ya, maksudnya begitu ya, bagus ya, itu tentang virtual reality atau mixed reality ya. Iya Bu. Bagaimana, kan di situ tadi sudah dijelaskan bahwa di Indonesia itu belum ada ya, baru di TB ya Pak ya. Nah, bagaimana supaya kita sebagai guru ya bisa mengaplikasikan di dalam kelas pembelajaran dengan menggunakan mixed reality tadi. Itu saja mungkin. Oke. Pertanyaan dari saya. Oke. Ya, makasih Bu. Untuk penggunaan mixed reality di kelas gitu ya, itu memang untuk sekarang, zaman sekarang itu memang biayanya terlalu mahal. Satu ya, biayanya terlalu mahal. Nah, makanya saya memberikan alternatif itu virtual reality. Soalnya kalau untuk mixed reality jadi lebih banyak yang menggunakan itu industri, karena memang mereka profit oriented gitu ya, sudah ada hitungannya. Saya membeli alat mixed reality ini yang seharga 50 juta satunya, tentu saja ada profitnya nanti bagaimana begitu ya, ada ininya. Nah, tapi kalau untuk pengaplikasian di kelas seperti yang Ibu Nina tanyakan, itu saya lebih rekomendasikan menggunakan virtual reality atau augmented reality. Mungkin kalau augmented mungkin sudah pada tahu mungkin ya. Augmented sudah pernah. Ya, augmented reality. Jadi kalau augmented reality kita menggunakan handphone lalu ditembak markernya ataupun tanpa ada marker itu memunculkan hologram gitu. Nah, tetapi dimanipulasi lewat handphone gitu ya. Nah, biasanya ini untuk digunakannya di game-game gitu kali ya Pak ya? Bukan hanya game Bu. Enggak, bukan hanya game. Jadi justru kalau AR itu bisa memunculkan model 3 dimensi atau simulasi. Terus tadi virtual reality. Tadi kan saya di akhir menampilkan video ya Bu ya. Salah satunya yang candi cetok itu. Nah, jadi si anak misalkan menggunakan handphone dan menggunakan ini ya, itu bisa bermain ke sana, ke candi cetok tanpa harus keluar ongkos gitu ya, atau capek-capek naik transportasi.
tapi tinggal memasang headset ini dan dan handphone ya lalu videonya dari video YouTube, video 360. Nah, anak tersebut bisa mendapatkan pengalaman bermain ke Candi Ceto, misalkan begitu. Oh, di Candi Ceto tuh candi 3 dimensi bukan Pak? betul 3 dimensi, Bu. 3 dimensi. Oh Ya. iya ya. Ya, jadi kan kalau di YouTube mah video ya, Bu. Jadi itu kan sudah hasil jadinya video. Cuman objek-objeknya yang dibuatnya awalnya itu dari 36 model 3 dimensi begitu. Betul. Ya, 6. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mencari media virtual di YouTube itu kata kuncinya video 360 atau 360 video. Enter aja nanti akan muncul video-video 360. Dicoba gitu ya. Kalau kita mau pergi ke Singapura gitu bisa ya. Nah, bisa Bu. Malah kalau ya kemarin kalau saya ya betul. Kalau kemarin saya menggunakan virtual headset itu bermain ke Itali, bermain ke apa tuh namanya ke Aztec gitu ya, suku Aztec di bukitnya gitu dan sebagainya. Bahkan untuk Ka'bah pun ada gitu. Jadi sebagai pembelajaran gitu ya. Kalau misalkan di pembelajaran kan biasa kan kita melihat peta lah begitu ya. Tapi kalau misalkan secara virtual kita serasa ada di sana, melihat nengok kiri kanan itu seperti benar-benar ada di sana begitulah. Jadi bagus ya untuk pembelajaran sejarah gitu ya, sejarah dunia gitu ya, bagus ya. Sejarah ataupun ya tadi banyak beberapa ya seperti yang di kedokteran itu sangat nyata. Jadi seperti melihat dalam tubuh gitu ya, bagus banget. Ya. Ya mudah-mudahan sih ada yang murah gitu ya. Amin Bu, amin. Iya. Amin. Jadi ya kalau untuk kita sebagai pendidik, apalagi mungkin yang mata pelajaran tadi Ibu mata pelajaran sejarah, terus kemudian biologi, sejarah, biologi yang seperti itu yang ya. Jadi objek-objek yang kita nggak bisa bawa ke kelas gitu ya, itu kita bisa tampilkan dengan menggunakan virtual reality. Iya. Iya, virtual reality. Iya, iya begitu Bu. Materinya bagus. Terima kasih Pak Rida. Iya, terima kasih Ibu. Ya, Panceng. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan. Nih ada pertanyaan dari Pak Ridwan nih. Apa kabar Pak Ridwan nih? Pagi ini ya udah semangat nih mau bertanya nih. Pertanyaannya begini Pak Rida. Apa sudah ada visualisasi reality yang bisa langsung interaksi dengan orang yang berada di video? Oke. Apa sudah ada visual reality? Entah apakah itu maksudnya reality. Ya, kalau saya kan virtual, tapi Pak Ridwan menyebutkannya visual. Apakah memang ada maksud atau gimana? Cuman begini yang saya pahami. Jadi sebetulnya selain menggunakan Webex ini kan kita, oke, terima kasih Pak Ridwan, virtual reality. Jadi selain chatting menggunakan atau video conference menggunakan Webex ini, kalau di dunia virtual reality itu ada juga software yang seperti ini gitu ya, ataupun aplikasi yang seperti ini. Jadi kita masuk ke aplikasi tersebut sebagai avatar ya, avatar. Mungkin pernah melihat pernah nonton film Avatar ya yang berwarna orang-orang yang berwarna biru itu. Nah, jadi kita masuk ke aplikasi tersebut kemudian di aplikasi tersebut di dunia virtual itu kita ada avatarnya, ada bentuknya, ada bentuk manusianya. Mungkin juga bisa bukan manusia gitu ya, bisa bentuk lain. Apakah bisa nanti di sana itu menjadi monster? Bisa jadi monster misalkan, atau menjadi orang lain gitu ya, menjadi orang lain. Nah, di situ kita akan ketemu dengan avatar lainnya, lalu ngobrol dan berinteraksi. Interaksinya bisa ngobrol salah satunya. Kemudian bisa bermain game gitu ya, karena kita bisa juga bermain game dengan menggunakan controller, nembak ataupun melempar begitu ya, dan
kita juga bisa nonton bareng misalkan di situ bisa ya. Jadi interaksi dengan orang yang di dunia virtual secara langsung itu bisa. Tapi yang pasti perlu ada dukungan yang bagus gitu ya. Koneksi internet yang stabil begitu kan, karena itu menampilkan visual gitu kan secara real time. Kemudian alatnya yang mumpuni juga gitu ya dan sebagainya. Begitu Pak Ridwan. Kalau dulu juga kalau tidak salah di Google pernah ada gitu ya yang cuman tidak virtual, hanya di layar laptop saja. Kalau ini secara virtual. Begitu. Begitu Panceng. Ya, nuhun Pak Iya, Ridwan. Ya. Pak Ridwan. Iya, makasih Pak Ridwan. Ada lagi mungkin silakan. Masih ada yang penasaran atau ini karena orang di rumah ini mau mengaplikasikannya, boleh ditanyakan ke pakarnya mumpung gratis. Kalau sengaja mengundang mungkin harus bayar berapa? Enggak Pak. Saya sharing aja Pak, sharing. Ada yang bertanya? Silakan Mungkin Bu Hestri. Hestri, Boleh. boleh. Ini, untuk yang video virtual itu, untuk spek di HP itu yang seperti apa speknya? Oke. Saya Yang justru menunjang. Sekarang mah banyak video seperti itu kan menggunakan banyak yang handphone Ya. seperti itu. Oke. Nah, saya baru aja menyiapkan, saya perlihatkan ya. Saya sharing konten lagi, sharing screen lagi sekarang. Oke. Nah, ini di Google Play atau di Play Store itu Bapak Ibu install PR Compatibility ya. Ini saya buka satu ya. Nah, ini ada PR Compatibility, PR Checker, PR Checker ya istilahnya ini. PR Compatibility atau PR Checker. Nah, ini ya, PR Compatibility Check. Jadi, aplikasi ini diinstal, kemudian di running ya, dijalankan, itu akan ngecek apakah handphone Bapak Ibu bisa untuk menampilkan aplikasi PR atau tidak begitu. Jadi tidak perlu riweuh-riweuh ningali spek, oh iya prosesornya iya gitu kan. Terus RAM-na sakieu dan sebagainya, nggak perlu. Nah, tapi install ini lalu dijalankan, nanti dinilai oleh aplikasi tersebut apakah handphone ini bisa untuk digunakan untuk PR atau tidak. Gitu, Bu. Ya. Di sini kata kuncinya. Jadi untuk Ya, gimana? Jadi untuk aplikasi ini, misalnya kita mau buka satu video seperti itu. Ya. Jadi ini otomatis ngecek apakah bisa menayangkan atau tidak seperti itu. Untuk ngecek ini di awal saja. Jadi di awal saja. Di awal saja. Ya, di awal saja sekali aja. Misalkan Ibu ada handphone, lalu dicek, oh ini handphonenya bisa nggak buat VR? Install aja, lalu cek, oh bisa. Kalau udah bisa ya udah, itu tinggal dipakai saja. Nanti akan terdeteksi sendiri apakah video tersebut 360 atau PR atau aplikasi itu PR atau tidak. Jadi kalau misalkan kita install aplikasi VR, lalu dijalankan dan tampilannya tidak berubah apa-apa, ya berarti handphonenya tidak compatibility gitu ya. Orang muda. Berarti kunci pertamanya adalah ini ya, aplikasi VR compatibility yang ini ya. Iya, betul. Ini dulu. Ini contohnya tapi nah ini contohnya, ini handphone saya. Ini handphone saya ini Realme 3 ya. Realme 3-nya bukan Pro, malah Realme 3 saja. Itu pakai VR compatibility itu udah bisa digunakan VR. Ini kan harganya kalau pas awal tuh 1.900.000 lah gitu ya. Kalau sekarang udah murah. Udah ada Realme 7 atau 8 kalau nggak salah gitu kan. Nah, ini Realme 3 itu udah bisa. Jadi sebetulnya handphone sekarang yang harganya di bawah 2 juta itu sudah bisa digunakan untuk VR. Nah, hanya perlu ada alat tambahan yaitu ini gitu ya. Jadi
namanya istilahnya kalau di Tokopedia itu adalah VR headset gitu aja. VR headset ya. VR, Headset, VR headset. headset ya. Oke. Ya, ini harganya 50.000. Yang paling murah ya 50.000 bisa digunakan untuk ukuran layar handphone 6 inci ya, 6 inci, 6,2 paling besar gitu ya. Jadi di bawah itu udah pasti bisa gitu. Gitu Bu Hesti. Berarti kemarin kan kita dapat sharing tuh yang video yang jalan-jalan ke museum, terus saya dapat sharing dari grup seperti itu untuk pembelajaran sudah masuk ke BJJ ini. Kita berarti bisa ya untuk dipakai yang VR headset itu ya? Ya, jadi misalkan Ibu ada video museum. Nah, daripada hanya menampilkan video museum itu secara di proyektor gitu ya, tapi biar agar kena feel-nya kita terasa ada di museum, jadi buatlah videonya itu jadi video 360 gitu. Cuman kalau video 360 kan berarti kita melihatnya secara individu ya, bukan bareng-bareng begitu ya. Tapi kalau misalkan di proyektor di kelas kan itu lihat nonton bareng-bareng ya, begitu. Oke, saya mau nyobaan nanti. Nah, silakan Bu, dicoba Bu. Ya, seru-seru lah pokoknya, gitu. Selain hanya nonton, juga bisa untuk game juga, gitu ya, game. Nah, mungkin juga ada game edukasinya, coba dicarilah, gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Ya, silakan Panceng. Iya, makasih Bu Hesti pertanyaannya. Silakan, masih ada lagi pertanyaannya. Tunggu beberapa detik dulu ya sebelum nanti mungkin Pak Rida menyimpulkan. Sambil menunggu pertanyaan lagi, ini ternyata ya dari penjelasan yang dipaparkan oleh Pak Rida, sekarang banyak kecanggihan teknologi yang bisa kita manfaatkan meskipun kita sifatnya pasif ya di rumah. Ternyata meskipun di rumah kita bisa berselancar gitu sesuai dengan keinginan. Seperti saya mau ke Lembang misalnya, ya sudah saja pakai fasilitas ini ya, tadi bisa menikmati apa yang kita impikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau kembalikan ke host Pak Rida, mungkin silahkan statement terakhirnya. Oke Pak, terima kasih. Jadi sesi kali ini saya misinya adalah, apalagi di saat kondisi seperti ini, itu mengenalkan dunia virtual ke Bapak Ibu ya. Jadi kita memang secara fisik itu kita di rumah, tetapi mata yang tampilan yang tayangan yang kita lihat bisa saja outdoor gitu ya. Tadi kan ada wisata virtual dan ada edukasi virtual. Jadi selain kita bermain juga kita bisa belajar secara virtual dan melihat objek-objek yang kita tidak mungkin untuk raih gitu ya sekarang, apalagi di saat corona ini. Walaupun tidak corona mungkin mahal gitu untuk pergi ke Italia gitu ya, ke Eropa begitu dan sebagainya. Nah, setidaknya kita menggunakan VR ini bisa melihat dunia mereka gitu ya, ataupun belajar tadi tubuh manusia pun kita bisa masuk ke sana. Begitu Pak. Ya. Iya. Atur nuhun penjelasannya yang begitu mendalam. Ya, sama-sama. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini kesempatan ini atau waktunya kami persilakan ke Bu Hesti sebagai host. Mangga Bu Hesti. Oke.
Terima kasih Pak Enceng. Alhamdulillah Pak Rida hari ini menarik sekali ya tentang virtual reality. Jadi sekarang sudah eranya ya seperti itu, sudah mengacu ke era semua digital. Pembelajaran ataupun misalnya hal-hal yang sulit dijangkau sekarang sudah bisa dijangkau dengan adanya teknologi yang mendukung seperti saat ini. Ini semoga apa yang disampaikan oleh Pak Rida menginspirasi yang lain seperti itu untuk lebih menggali. Saya sendiri penasaran karena saya bukan seorang yang sebetulnya tidak mudah tertarik dengan game seperti tadi, tapi pas ingat apa yang disampaikan Pak Rida, ternyata kemarin saya belum lama dapat share tentang jalan-jalan yang tidak membutuhkan biaya yang banyak, tapi perlu kuota hunkul, seperti itu istilahnya. Nah, ya, alhamdulillah informasi yang dari Pak Rida mungkin nanti bisa jadi rekomendasi seperti itu untuk kegiatan pembelajaran juga ternyata bisa ya Pak Rida ya, seperti itu. Nah, manfaat sekali informasi hari ini. Terima kasih buat Pak Rida, terima kasih atas informasinya. Terima kasih juga kepada Pak Enceng sudah membantu jalannya presentasi hari ini. Terima kasih ke Bunda Nina, Bunda Lilis, Bu Endah, ada Pak Ridwan. Terima kasih sekali. Hari ini materinya saya tutup hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin ke Bu Lilis dulu mungkin Bu Lilis.